Selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Windows of Word Baca Buku Buka Dunia. Seperti pada biasanya episode-episode sebelumnya dalam Windows of Word, kita akan meresensi sebuah buku yang sangat menarik dan patut untuk Anda dan keluarga Anda miliki. Seperti pada malam hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat kecil, mungil seperti ini. Covernya depannya ada gambar lilin karena buku dari buku cerita ini adalah Si Lilin. Ya, buku ini telah disadur dan disunting oleh Bapak Handaka Vijayananda dan diterbitkan oleh Ehi Pasiko Foundation. Nah, untuk membahas buku atau meresensi buku yang sangat menarik ini telah hadir narasumber pada malam hari ini di studio. Saya sangat bangga sekali karena beliau juga sudah hadir dari luar kota Malang. Beliau adalah Bante Jagaro Mahatera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ya, Bante Jagaro Mahatera dari Wihara Nusa Dhamma Cilacap Bante ya. Iya, Bante terima kasih karena pada malam hari ini sudah berkesempatan hadir di studio dalam acara Windows of Word Bante. Baik, iya. Iya, pemirsa, ketika kita membuka buku Si Lilin ini, kita akan disuguhkan beberapa gambar-gambar kecil yang sangat lucu dan menarik. Seperti namaku Si Lilin, aku akan menemani kalian membaca buku ini. Aku punya 4 sifat, yaitu aku menyulut diriku sendiri dengan pelita, aku menerangi sekitar dengan pelitaku, aku bisa membagi pelitaku kepada lilin lainnya untuk bersama-sama menerangi dunia, dan aku mengorbankan diriku sendiri untuk bisa menerangi dunia sampai aku mati. Semoga aku menjadi pelita bagi yang dalam gulita. Cara mencari kebenaran. Berikut ini adalah rangkuman dari Kalama Sutta, sebuah panduan untuk mencari kebenaran secara bijaksana, sebagaimana diajarkan oleh Buddha. Semasa hidupnya, Buddha pernah datang ke desa yang dihuni oleh orang-orang Kalama. Suku Kalama termasuk kelompok orang yang paling cerdas dan cendekia di India. Mereka pergi untuk bertanya kepada Buddha, "Bagaimana kami tahu bahwa apa yang Anda ajarkan itu benar?" Semua guru spiritual lain, ada lebih dari 60 kepercayaan pada masa itu, datang menyatakan bahwa hanya apa yang mereka ajarkan sajalah yang benar, bahwa semua ajaran lain tidaklah benar. Menanggapi hal tersebut, Buddha tersenyum lembut dan menjawab, "Janganlah percaya begitu saja pada apa yang kalian dengar, hanya karena kalian telah mendengar hal itu sejak lama. Janganlah mengikuti tradisi secara membuta hanya karena hal itu telah dipraktikkan sedemikian secara turun-menurun. Janganlah cepat terpancing desas-desus, dan janganlah meyakini segala sesuatu hanya karena hal itu sesuai dengan kitab suci kalian. Janganlah membuat asumsi-asumsi secara bodoh, dan janganlah tergesa-gesa menarik kesimpulan berdasarkan apa yang kalian lihat dan dengar. Janganlah terkecoh oleh penampakan-penampakan luar. Janganlah berpegang kuat pada pandangan atau gagasan apapun hanya karena kalian menyukainya. Janganlah meyakini segala sesuatu hanya karena rasa hormat dan segan kepada guru-guru spiritual. Janganlah menerima segala sesuatu yang kalian pandang masuk akal sebagai fakta. Seyogyanya kalian bisa mengatasi pendapat dan kepercayaan. Kalian bisa menolak segala sesuatu yang mana jika diterima dan dijalani menyebabkan meningkatnya ketamakan dan kebencian dan kegelapan batin. Pengetahuan bahwa kalian tamak, benci, atau gelap batin tidak bergantung pada kepercayaan atau opini. Ingatlah bahwa ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin merupakan hal-hal yang tercela di seluruh dunia. Mereka tidak bermanfaat dan semestinya dihindari. Sebaliknya, kalian bisa menerima segala sesuatu yang mana jika diterima dan dijalani membawa pada cinta kasih tanpa pilih kasih, rasa berkecukupan, dan kebijaksanaan. Mendengar itu, orang-orang Kalama terpuaskan dan dengan hati dan pikiran yang terbuka, menganut semangat penyelidikan bebas,
mendengarkan, bertanya, dan menerima ajaran Buddha dengan sepenuh hati. Itu tadi sedikit ringkasan dari bab 1 dari buku Si Lilin, Bante. Nah, Bante, tadi kan terdapat kata-kata tentang Kalama Sutta, Bante. Ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Kalama Sutta, Bante? Jadi Kalama Sutta itu Ya. adalah sutta yang merupakan bagian dari kitab suci Tipitaka yang berjudul dengan Kalama Sutta. Di sana menceritakan tentang kehidupan suku Kalama. Suku Kalama ini diceritakan makmur. Ya, kalau orang Jawa bilang Ijo Royo Royo Gemah Lojinawi, dan orangnya cerdas juga pintar. Oleh karena itu menjadi menjadi objek atau sasaran bagi para kaum spiritualis yang ingin mengembangkan ajarannya. Iya. Ya, lepas dari benar atau tidak Ajarannya. ajaran itu. Ya. Nah, di dalam Kalama Sutta itu diceritakan bahwa hampir semua orang yang memiliki pandangan atau ajaran datang ke suku Kalama. Sebenarnya tujuan utamanya pada waktu itu karena makmurnya inilah, ya, sehingga menjadi sasaran agar supaya ketika datang ke sana memberikan ajarannya lepas dari benar atau tidak, itu akan mendapat support atau dukungan. Ya. Karena kita ketahui dalam sejarah bahwa para pertapa zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Untuk mendapatkan kebutuhan makanan, sandang, tempat tinggal, obat-obatan, itu tidak mudah. Karena itu dengan melihat gemah ripahnya suku Kalama ini, maka para spiritualis itu lebih mengarah ke tempat itu. Sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya untuk mengajarkan ajaran, tapi untuk memudahkan mendapatkan support atau dukungan. Oleh karena itu, ya tidak bedanya seperti orang tukang jual obat lah ya. Obat batuk, obat pilek, obat pusing. Mereka semua, meskipun banyak merek obat, mereka semua mengatakan bahwa inilah obat yang paling baik, nomor satu, paling baik. Sama seperti yang dilakukan oleh para spiritualis tadi. Ya, mereka selalu menganggap bahwa ajarannya adalah yang paling benar. Yang paling benar. Setiap datang pertapa mengatakan inilah ajaran yang paling benar. Datang lagi inilah yang paling benar. Datang lagi inilah yang paling benar. Ya. Pada waktu itu ada 60 kepercayaan. Ya, betul. Ya, itu ada di dalam Brahmajala Sutta, juga merupakan kitab suci Pitaka, Sutta Pitaka. Itu ada namanya Brahmajala Sutta. Itu menyinggung soal 60 pandangan keliru yang telah dijabarkan oleh Sang Buddha, bahwa itu semua ajaran bukan mengarah kepada terbebasnya kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin, tapi justru akan semakin menimbun. Ya, menimbun kebencian, menimbun keserakahan, mempertebal kegelapan batin. Ya. Nah, ketika suku Kalama sering didatangi oleh para spiritualis tadi, ya, kemudian datanglah Sang Buddha. Lalu penduduk suku Kalama ini berpikir, nah ini pasti akan lagi mengobral ajaran. Itu. Saya tidak akan percaya. Sang Buddha hanya dengan tersenyum kemudian memberikan penjelasan. Ya, seperti tadi yang Angel bacakan. Ya, banyak faktor. Tidak, jangan dilihat dari karena performnya, ya, mengikuti penampilannya. Juga jangan melihat karena mungkin rambutnya yang sudah putih, yang ubanan, atau karena kepalanya yang botak dan lain sebagainya, atau mungkin dagunya yang berjenggot. Itu tidak menjadi ukuran. Karena itu Sang Buddha selalu dengan tersenyum memberikan pandangan. Sekarang dengarkan dulu, ya,
Nanti tinggal terima atau tidak, monggo silahkan. Nah, oleh karena itu Sang Buddha menyampaikan salah satunya yang paling penting, ya, yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah bahwa silakan dengarkan baik-baik dan lakukan sebuah kebenaran bila mana itu memberikan manfaat, tidak menimbulkan hawa nafsu keserakahan, tidak menimbulkan hawa nafsu kebencian, tidak menimbulkan kegelapan batin, maka itulah yang seharusnya dilakukan. Tapi bila mana itu menimbulkan kebencian, keserakahan, kegelapan batin, seyogyanya itu dijauhkan, maka itu akan membawa kebahagiaan bagi orang yang memahaminya. Begitu Bante. Jadi itu sedikit Angel tentang bagaimana ketika terjadi pada suku Kalama ketika Sang Buddha berkunjung ke daerah yang dihuni oleh suku Kalama. Iya. Nah, Bante, tadi kan di sini juga ada kata-kata seperti ketamakan, kebencian, dan juga kegelapan batin, gelap batin, Bante ya. Nah, Bante, bagaimana cara untuk mengatasi seperti timbulnya nafsu keinginan, kebencian, atau kemarahan, atau kegelapan batin pandangan salah gitu, Bante? Cara mengatasi Sang Buddha menggunakan satu kunci saja sebenarnya, yang disebut dengan sangwara atau pengendalian diri. Pengendalian diri artinya tidak terburu-buru, tidak terkonyong-konyong, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa menerima sebuah keyakinan apapun atau menerima kebenaran apapun yang disampaikan oleh orang lain. Pengendalian diri digunakan di situ. Banyak karena kurangnya pengendalian diri, orang kemudian terjerumus oleh pandangan-pandangan yang sebenarnya itu adalah pandangan yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan banyak pihak. Banyak pihak, ya Bante. Ditahan dulu Bante sebentar setelah pariwara yang berikut ini, Bante. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah pariwara yang berikut ini kita akan segera kembali tetap di Windows of World, baca buku, buka dunia. Iya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan Windows of World, baca buku, buka dunia. Bagi Anda yang baru bergabung dalam Dhamma TV, kita masih meresensi membahas sebuah buku tentang si lilin. Ya, dan bagi Anda yang ingin memiliki, Anda bisa mendapatkannya di toko buku Dhamma Planet di Jalan Basuki Rahmat bagi Anda yang bertinggal di wilayah Malang. Ya, Bante, mungkin sedikit Angel lanjutkan dulu untuk resensinya pada segmen ini, Bante. Di sini ada tentang Buddha. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum mengenai Buddha. Apakah Buddha itu? Kata Buddha berarti yang sadar atau yang tercerahkan. Sesosok Buddha sebelumnya adalah seorang manusia seperti kita yang berhasil mencapai puncak tertinggi pengembangan spiritual melalui pengendalian dan pemurnian pikiran. Mencapai penyempurnaan tertinggi yang juga dimungkinkan bagi siapa saja. Setelah menyadari kebenaran, ia adalah pribadi yang telah menemukan kebahagiaan sejati dalam menyadari hakikat sejati dari segala sesuatu. Dengan pencapaian penyerahan menyadari kebenaran sebagaimana adanya, kebijaksanaan dan welas asih menjadi sempurna di samping sifat-sifat positif lain yang tak terhitung jumlahnya. Sesudah menjadi sesosok Buddha, ia melampaui keterbatasan manusia dan menjadi jauh lebih agung daripada seseorang manusia, meraih kedamaian dan pembebasan tertinggi. Seperti itu, Bante. Nah, Bante, kalau menurut Bante sendiri, apakah sama seperti yang di dalam buku si lilin ini, Bante? Sebenarnya apakah Buddha itu, Bante? Ya, ini menarik sekali. Dari judulnya seperti juga seorang Buddha. Iya. Lilin itu menyala. Betul. Berupa api. Iya. Dia akan memberikan cahayanya ke lilin yang lain. Betul. Dan terus akan memberikan cahayanya ke lilin yang lain. Iya. Tapi api itu tetaplah api, tidak berkurang. Betul. Kapasitasnya tidak berkurang, kualitasnya juga tidak berkurang, kuantitasnya juga tidak berkurang. Itulah kebenaran. Ya. Seperti juga seorang Buddha. Ya.
adalah orang yang mencapai manusia biasa, ya bukan penjelmaan dari makhluk dewa atau Brahma atau makhluk apapun yang kemudian menjadi manusia dan kemudian menjadi Buddha, bukan. Tapi adalah tetap awalnya adalah manusia seperti kita-kita ini, yang kemudian karena usahanya, ya, yang kemudian mencapai pencerahan agung yang disebut dengan Buddha. Itu. Ya, nah Bante, apakah mungkin bisakah kita menjadi Buddha, Bante? Oh, bisa. Ya. Semua manusia, ya, untuk menjadi Buddha tidak membatasi, ya, tidak membatasi status maupun gender, ya. Status sosial tidak dipandang, kedudukan, pangkat, gelar apapun, baik yang tidak bergelar, yang kayawan, yang maupun yang kerewan, semua punya peluang untuk menjadi Buddha. Karena intinya untuk menjadi Buddha itu pemurnian atau pembersihan batin, bukan dari apa yang tampak oleh mata, bukan yang terdengar oleh telinga, tetapi adalah pemurnian batin. Ketika siapapun mencapai pemurnian batin, itulah orang telah mencapai Buddha. Jadi siapapun, angel, bantenya, termasuk yang lain-lain, semuanya memiliki benih Buddha yang disebut dengan bodhisattva atau bodhisatta. Artinya adalah calon Buddha. Nah, tinggal kapan dia akan mekar di permukaan, nah itu yang membedakan antara satu orang dengan yang lain. Ya, nah Bante, tadi kan kalau sudah mencapai pemurnian batin seperti itu ya Bante ya. Nah, bagaimana untuk mencapai pemurnian batin, Bante? Untuk mencapai pemurnian batin, Sang Buddha mengajarkan kita dengan jalan tengah. Dengan jalan tengah itu Majjhima Patipada, ya, jalan tengah. Ya, artinya Majjhima itu kalau orang Jawa bilang ing madya, artinya di tengah-tengah. Tidak terlalu mengumbar hawa nafsu, juga tidak menyakiti jasmaninya dengan menyiksa diri. Itulah yang disebut jalan tengah, yang mampu mengantar seseorang mencapai pemurnian batin. Tentu ini kalau dijelaskan panjang sekali. Saya hanya ingin sampaikan bahwa Majjhima Patipada adalah jalan satu-satunya menuju pemurnian batin. Menuju pemurnian batin, ya. Bante. Ya, nah Bante, siapakah Buddha itu, Bante? Buddha itu hanya sebutan. Jangan terkecoh bahwa Buddha itu adalah nama seseorang, tapi adalah sebutan bagi orang yang telah mencapai pencerahan agung. Siapapun, ya, siapapun yang mencapai pencerahan agung, mereka akan disebut sebagai Buddha. Baik murid seorang Sama Sambuddha Gotama ataupun pengikut-pengikut Buddha Gotama, ketika mencapai pemurnian batin, mencapai pencerahan, mereka juga disebut sebagai Buddha. Ya, itu. Nah, Bante, di buku Si Lilin ini juga ada terdapat kalimat atau kata-kata di manakah Buddha sekarang. Nah, di sini Buddha dijabarkan menjadi 3 tubuh, Bante. Tikaya, tubuh kebenaran Buddha, tubuh kebahagiaan Buddha, dan tubuh penjelmaan Buddha. Nah, mungkin Bante bisa menjelaskan apa itu atau bagaimana disebut dengan tubuh kebenaran Buddha. Iya. Jadi itu memang ada yang kemudian menguraikan arti sebutan Buddha dengan Trikaya. Ya, itu sebutan Trikaya yang disebut dengan Dhammakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya. Artinya Dhammakaya, Buddha berwujud dalam bentuk kebenaran. Ya, kebenaran. Kebenaran itu the truth, ya. Artinya kebenaran itu sangat universal. Ya, semua apapun yang ada di alam semesta itulah kebenaran. Buddha itu sendiri juga adalah kebenaran. Ya, itu yang disebut dengan Dhammakaya.
Iya. Kemudian kalau dengan yang disebut dengan Sambhogakaya sebagai kebahagiaan Buddha, ya. Sang Buddha seseorang yang ketika menerima ajaran kebenaran, Iya. seharusnya lah dia itu bahagia. Maka kebahagiaan Buddha ada di sana. Seperti seorang Buddha, meskipun dengan banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak rintangan ketika membabarkan kebenaran, tapi Sang Buddha selalu dengan cinta kasih beliau, selalu dengan penuh welas asih, selalu dengan penuh kebahagiaan, tetap memberikan ajarannya itu. Jadi itulah yang disebut dengan kebahagiaan Buddha. Kebahagiaan Buddha. Jadi jangan melihat bahwa Buddha itu secara kebenarannya saja, secara universal, tapi juga bisa dilihat secara sifatnya. Ya, sifat Buddha itu adalah bahagia, itu salah satunya. Sifat. Kemudian sebutan Nimanakaya penjelmaan Buddha. Ya. Ya, Buddha itu menjelma dalam bentuk apapun, ya. Dalam bentuk secara fisik maupun non fisik, ya. Secara fisik misalnya benda-benda itu semua adalah bentuk-bentuk daripada Buddha, ya, ada di dalamnya sana. Kemudian yang non fisik, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, pandangan-pandangan itu juga merupakan dari penjelmaan Buddha. Sejauh ya itu menuju kepada terbebasnya dari tiga hal yang sangat diharuskan adalah menjauh dari kebencian, keserakan, kegelapan batin. Seperti itu. Iya. Nah, Bante di sini juga ada kata-kata ketika Buddha Sakyamuni mangkat dan mencapai parinibbana. Ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan parinibbana ini, Bante? Parinibbana itu wafat, ya, meninggal dunia atau wafat yang dialami oleh seorang Buddha. Itu hanya tepat kata-kata itu dipakai oleh seorang Buddha, meninggal dunia. Karena meninggalnya seorang Buddha itu tidak sama dengan meninggalnya orang biasa. Kalau orang biasa meninggal, dia akan lahir kembali, hidup kembali. Tapi kalau Buddha meninggal, parinibbana, meninggal itu sebagai yang terakhir dan tidak akan ada kelahiran kembali. Jadi tidak tepat kalau misalnya Angel atau orang tuanya kemudian bapakmu mana Angel, ibumu mana Angel, sudah parinibbana. Nah itu kata yang tidak tepat, ya, mungkin malah jadi sebuah lelucon atau pelecehan bagi orang tua sendiri. Ya. Gitu. Oh, jadi parinibbana ini seperti meninggal, wafat gitu ya, Bante, tapi untuk Buddha seperti itu, Bante. Jadi dia tidak akan terlahir kembali, tidak ada lahir kembali gitu ya, Bante ya. Iya, iya. Nah, Bante di sini ada lanjutan dari itu tadi, hanya tubuh jasmaninya saja yang wafat. Hakikat pencerahannya masih ada dalam bentuk Dhammakaya, tubuh kebenaran Buddha. Seperti itu, Bante. Nah, itu maksudnya bagaimana, Bante? Itu tadi sudah saya jelaskan itu. Jadi meskipun Sang Buddha itu sudah parinibbana, kebenarannya masih tetap hidup. Masih tetap hidup. Tetap langgeng. Ya. Kebenarannya tetap langgeng, kebahagiaannya tetap langgeng. Ya. Kalau saya lebih menerjemahkan dengan kebahagiaan Buddha adalah nibbana. Nibbana. Ya, karena kebahagiaan yang tidak diliputi oleh segala bentuk bayangan penderitaan. Itu kebahagiaan Buddha. Jadi meskipun sudah meninggal, itu fisiknya saja. Hanya fisiknya saja. Seperti pesan terakhir kepada muridnya yang menjadi murid utama Sang Buddha, yaitu Bante Ananda. Dengan sedihnya ketika Sang Buddha parinibbana, Sang Buddha hanya memberikan pesan bahwa Ananda tidak usah bersedih, ya. Meskipun Buddha parinibbana, Dhamma masih ada sebagai pengganti seorang Buddha. Jadi ajarannya itu bisa menjadi guru bagi Ananda. Itu. Seperti itu, Bante, ya. Nah, Bante, bagaimanakah Buddha menolong kita, Bante?
Buddha menolong kita melalui ajarannya, ya, melalui ajarannya. Jadi bagi siapapun mereka yang memahami dengan baik ajaran Sang Buddha, kemudian mempraktekkan ajaran Sang Buddha, di sana dia akan bisa membebaskan diri dari segala bentuk kesulitan atau persoalan yang dialami. Berarti lewat ajaran-ajarannya ya Bante ya? Dengan ajarannya. Iya. Ya karena Sang Buddha sudah parinibbana, jadi kadang-kadang ada umat yang suka memohon kepada Sang Buddha dengan pandangan yang membabi buta bahwa seolah-olah Buddha itu masih hidup, kemudian mohon dengan Sang Buddha, mohon diampuni kesalahannya, dosanya, itu tidak benar sama sekali. Yang paling benar dan tepat adalah menjalankan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha. Ya, ditahan dulu Bante sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana karena perbincangan pada malam hari ini semakin menarik. Setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Windows of Word. Iya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Windows of Word, baca buku buka dunia. Ya, Bante, sekarang kita masuki tentang pembahasan 4 kebenaran mulia, Bante. Ajaran Buddha didasarkan pada pondasi kokoh kebenaran dalam 4 kebenaran mulia yang dapat diketahui oleh kita semua. Ajaran ini bukanlah kepercayaan tanpa dasar yang untuk diterima dengan iman belaka. Mereka berawal dari poros pengalaman-pengalaman langsung setiap manusia yang tidak dapat disangkal lagi. Ya, seperti itu Bante. Nah Bante, mungkin apakah sesungguhnya 4 kebenaran mulia itu Bante? 4 kebenaran mulia itu yang kalau dibahasa balikan yaitu Cattari Arya Sacani. Ya, Cattari Arya Sacani. Atau kalau orang Indonesia suka menerjemahkan dengan 4 kesunyataan mulia. Seperti itu Bante ya. 4 kesunyataan. 4 kesunyataan mulia. 4 kesunyataan itu mulia. Terdiri dari yang pertama bahwa hidup ini disebut sebagai duka. Duka. Ya. Orang sering menerjemahkan duka di sana sebagai penderitaan, meskipun pada kenyataannya hidup itu penuh dengan penderitaan, tapi bukan itu arti yang arti yang sempit, ya. Arti yang jauh lebih luas adalah bahwa duka yang dimaksud adalah sesuatu yang menimbulkan ketidakpuasan. Itulah yang disebut dengan duka di dalam Cattari Arya Sacani. Yang kedua adalah asal mulanya duka. Yang ketiga adalah akhir dari duka. Dan yang keempat adalah jalan menuju akhir duka. Jalan menuju akhir duka. Ya. Contoh ketidakpuasan duka itu apakah seperti lahir, tua, sakit, mati berpisah seperti itu Bante? Oh itu of course ya, itu sudah pasti ya. Orang lahir tidak pernah puas. Buktinya mungkin Angel sendiri mungkin pikirannya pengennya lahir jadi anak yang cantik, nyatanya jelek begitu. Betul. Kan nggak puas ya. Juga anak-anak yang lain ya. Iya. Lahir pengen jadi anak orang kaya, lu kok malah lahirnya jadi anak orang miskin. Lahir jadi anak pejabat, lu kok malah lahirnya jadi anak tukang batu misalnya. Ketidakpuasan dalam kelahiran muncul di sana. Kemudian tidak puas ketika tua. Tua meskinya masih bisa melakukan aktivitas secara utuh, setelah tua tidak lagi ya, jalan, jangankan kok ngangkat barang, kadang ngangkat badan sendiri saja sudah tidak kuat. Sulit, duduk lama susah berdiri, berdiri lama susah duduk. Nah itulah bentuk-bentuk dari ketidakpuasan dalam lahir, tua, bahkan sakit ya. Sakit juga menimbulkan, udah pasti menimbulkan ketidakpuasan. Siapa orang yang sakit merasa puas di dalam hidup? Pasti tidak ada ya. Sekarang sakit kepala, besok ganti lagi sakit perut, ganti-ganti terus menerus, tidak ada kepuasan di sana. Jadi itu baru ngomongin soal berhubungan dengan fisik ya, dengan jasmani. Belum berbicara soal batin. Ketidakpuasan terjadi di sana sini. Ketidakpuasan batin yang selalu tamak, benci, serakah, iri hati,
itu bentuk-bentuk yang menimbulkan ketidakpuasan dalam hidup kita. Ya, kita bermasyarakat, berteman, berkawan, bahkan kalau yang berumah tangga, bersuami istri, istri tidak puas batinnya dengan suami, suami tidak puas batinnya dengan istri. Bagi agama Buddha itu hal yang sewajarnya akan dialami dalam kehidupan. Karena itu Sang Buddha memastikan bahwa hidup adalah yang pertama duka. Karena itu tidak ada jalan lain selain memahami tentang kebenaran yang pertama dari kesunyataan mulia ini. Iya. Nah Bante, apakah 4 kebenaran mulia itu pesimistik Bante? Oh tidak, hidup itu ada indahnya, ya. Tapi jangan salah, tidak indah semua, karena juga ada yang menyakitkan. Mungkin saya akan memberikan gambaran yang mudah sekali seperti bunga. Ini bunga apa namanya ya? Bunga Angel, bunga ros, apa ini? bunga mawar. Bunga ros. mawar. Bunga mawar ini indah sekali. Tapi kalau bersatu dengan pohonnya, ternyata yang ada bukan indah saja, karena di sana ada duri-duri. Iya. Jadi hidup ini jangan menganggap semua itu seperti duri-duri yang menyakitkan, tetapi lihatlah seperti bunga mawar itu, di sana juga ada yang indah selain duri, yaitu bunganya. Nah, hidup juga demikian. Jangan pesimis. Meskipun Sang Buddha menegaskan dan tidak bisa dibantah lagi bahwa hidup itu adalah duka, ya, ada yang optimisnya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan ada di kehidupan ini. Iya. Ya. Nah Bante, sebenarnya apakah kebahagiaan itu sendiri Bante? Kebahagiaan itu adalah terbebasnya tekanan, ya, tekanan-tekanan yang menimbulkan kemelekatan. Ya. Orang yang melekat, tidak ada orang yang bahagia. Ya. Angel mencintai pacarnya, melekat, tidak bahagia. Membenci pacarnya juga tidak bahagia. Iya. Ya. Jadi ketika orang tertekan oleh sebuah kemelekatan, jangan harap di sana ada kebahagiaan. Tapi kalau bisa mengambil jalan tengah, tidak ada faktor kemelekatan, pasti hidupnya enjoy, bahagia. Ya, tidak ada tekanan-tekanan. Ya. Jadi itulah yang tadi Majjhima Patipada, jalan tengah harus dipakai, ya, seimbang. Jangan terlalu melekat mencintai atau melekat membenci. Karena pada dasarnya membenci atau mencintai itu hampir tidak ada batas. Ya, sama-sama semua akan lari kepada pikiran kita. Pikiran akhirnya menderita, dibuat oleh mencintai atau membenci. Ya. Gitu. Ya Bante. Nah Bante, seberapa pentingkah 4 kebenaran mulia Bante? Oh, penting sekali. Ya. Penting sekali. Sang Buddha memberikan 4 kebenaran mulia ini, 4 kesunyataan mulia ini untuk tujuan parinibbana, untuk terbebas dari kelahiran kembali. Ya. Tapi itu memang tidak mudah. Iya. Ya, jadi kalau saudara-saudara saya, saudara-saudara kita umat Buddha semuanya tinggal dijalankan saja sebatas kemampuan yang ada. Jangan memaksakan diri, karena memaksakan diri ini salah satu bentuk dari ekstrim yang harus dihindari. Ya, yang Sang Buddha ajarkan, harus dihindari ekstrim. Jadi jalankan sesuai dengan kemampuan. Sepanjang itu tidak mengarah kepada kebencian, sepanjang tidak mengarah kepada keserakahan, sepanjang tidak mengarah kepada kebodohan, kegelapan batin, maka jalankan aja, jalankan terus. Maka ini menjadi penting, ya. Oleh karena itu, sebelum Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia ini, Sang Buddha lebih mengajarkan pertama kepada sebuah ketulusan, ya. Ketulusan di dalam menerima sebuah kebenaran. Begitu dulu, Angel. Ya. Jadi kalau ketika orang bisa tulus menerima sebuah kebenaran, maka untuk kemudian bisa melaksanakan 4 kebenaran mulia. Kalau belum ada ketulusan menerima kebenaran,
sepertinya sulit sekali untuk mempraktekkan empat Empat kebenaran. kebenaran mulia. Berarti kuncinya adalah harus adanya rasa ketulusan dulu untuk menerima Menerima kebenaran. Menerimanya ini yang penting. Ya, gitu. Berarti apakah berat Bante untuk menerima sebuah kebenaran, Bante? Menerima gampang, tapi menerima dengan tulus, itu yang tidak mudah. Menerima seperti kita menerima barang gampang, tapi menerima dengan mengucapkan terima kasih mungkin sedikit lebih gampang, tapi akan menjadi lebih sulit ketika menerima, ya. Tapi hatinya mungkin tidak. Ngasih kok cuma sedikit, ngasih kok kecil-kecil saja. Itu hatinya seperti itu. Itu menerima, tapi tidak dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Iya, Bante. Ditahan dulu karena pariwara lagi, Bante. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, kita akan segera kembali. Tetap saksikan Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa. Bergabung kembali dalam acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya, covernya seperti ini, buku yang pada malam hari ini kita resensi, Si Lilin. Anda bisa memilikinya di toko buku Dharma Planet di Jalan Basuki Rahmat, Malang. Ya, kita lanjutkan kembali untuk resensi dari buku Si Lilin ini. Jalan Mulia Berfaktor 8. Apakah jalan mulia berfaktor 8 itu? Jalan mulia berfaktor 8, kebenaran mulia keempat, adalah suatu rumusan yang sistematik dan lengkap untuk lepas dari ketidakpuasan dan mencapai kebahagiaan sejati. Jalan ini berisi segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan mulia, kejernihan pemahaman, dan pencapaian kebijaksanaan yang menghindari ekstrim pemanjaan diri maupun penyiksaan diri. Kedelapan faktor jalan mulia ini dapat dibagi dalam 3 aspek. Terdapat dalam sila, samadhi, dan juga panya. Ya, Bante, seperti itu, Bante. Nah, Bante, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sila, Bante? Sila, samadhi, dan juga panya, Bante. Ya, jadi sila, samadhi, panya itu ringkesan, ya. Ringkesan dari jalan utama berunsur 8 yang dalam bahasa Pali Arya Atangika Magga. Jalan utama berunsur 8. Ya, itu terdiri dari 8. Ya, diringkes kemudian menjadi 3, yaitu sila, samadhi, panya. Ya. Sila itu menyangkut tentang ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar atau penghidupan benar. Kemudian samadhi itu menyangkut tentang usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ya. Kemudian apa tadi? Panya. Ya, panya itu adalah kebijaksanaan. Ya, meliputi pandangan benar dan pikiran benar. Itu. Jadi kalau kita ngomong sila, bicara sila, itu tidak lepas dari ucapan kita, perbuatan kita, dan mata pencaharian hidup. Ya. Itu yang ada di dalam sila. Itu, Angel. Ya. Nah, Bante, mungkin bagaimana yang dimaksud dengan perkataan benar, Bante? Berkata benar itu ada 4, Angel. Ya. Berkata benar, berkata yang benar itu sendiri. Kedua, berkata yang tidak kasar. Ya, semisal maki-maki orang, marah-marah orang, ya. Itu dikategorikan sebagai berkata yang tidak benar. Kemudian berkata yang tidak nyata, ya, atau pisuna waca, orang Jawa bilang itu misuno, ya, menfitnah. Ya, kata-kata menfitnah itu juga berkata yang tidak benar.
Kemudian apa itu bahasa anak-anak sekarang itu ngerumpi. Ngerumpi. Iya, ngerumpi. Bicara ngalur ngidul yang tidak membawa manfaat apa-apa. Nah, 4 ini ya dikategorikan sebagai ucapan atau pembicaraan yang tidak benar. Yang harus dihindari ya, Harus Bante dihindari. Ya karena tidak membawa manfaat apa-apa. Itu bicara yang ngalor ngidul itu sebagai contoh yang gampang ini kalau orang terutama di daerah Jawa itu kalau ibu-ibu itu lagi petan itu loh. Ya, petan itu kan jejer-jejer kayak gerbong kereta api itu saling mencari kutu orang lain sambil ngerasani orang-orang lain. Nah, itu namanya termasuk bicara ngalor ngidul yang tidak membawa manfaat apa-apa. Itu harus dihindari. Menfitnah, bicara yang ngoyo-woro ya, karena sirik, karena iri hati, tidak senang, kemudian membicarakan kejelekan yang tidak ada kebenarannya, itu menfitnah. Nah, itu harus dihindari. Bicara kasar ya, mulai dari bicaranya yang kasar, mulai yang berkaki 2, berkaki 4, semua dibawa-bawa semua makhluk-makhluk binatang di sana. Nah, itu juga pembicaraan yang harus dihindari. Ya, Bante. Nah, bagaimana dengan penghidupan benar atau mata pencaharian? Benar, ya, mata pencaharian benar itu mata pencaharian yang tidak merugikan makhluk apapun. Ya. Misalnya contoh saja, mudah-mudahan tidak menyinggung sebagian besar orang, ya. Misalnya mata pencaharian menjadi berjualan senjata gelap, senjata api, senjata tajam, pisau untuk tujuan misalnya menyakiti atau sampai membunuh makhluk lain. Berjualan racun. Contohnya apa? Berjualan racun. Ya, itu baygon, racun tikus. Racun tikus, lem tikus seperti itu, Bante. Ya, itu harus dihindari, termasuk bukan berjualan racunnya itu. Itu perangkap tikus itu. Perangkap tikus. Begitu tikus terperangkap itu dia teriak-teriak kesakitan itu. Nah, kita membuat sakit makhluk lain, itu harus dihindari. Ya, jadi racun, senjata api, panah itu kalau ingin melaksanakan sila ini ya dihindari. Itu. Jadi mata pencaharian termasuk berjualan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup untuk tujuan dipotong. Misalnya jualan sapi, saya jual sapi biar nanti dipotong. Saya jualan kambing, jualan ayam, kepotong. Ada lagi tidak dipotong, tapi juga harus dihindari oleh mata pencaharian salah ini, yaitu menjual manusia. Sekarang ini banyak sekali ya modus-modus bagaimana menjual manusia. Dari mulai lahir, dewasa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga bisa dijual belikan. Ya, ini termasuk mata pencaharian salah. Ya. Mungkin Angel tahu kan jual manusia begitu. Iya, berarti misalkan kalau tadi kayak mulai dari anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek seperti itu ya, Bante. Berarti kayak yang misalkan penyalur tenaga kerja seperti itu, Bante. Kalau yang seperti itu bagaimana, Bante? Inilah Angel yang harus dipahami oleh mereka-mereka. Motivasinya apa? Di sana terdapat motivasi bisa kebencian, bisa keserakahan, bisa karena kebodohannya. Ya. Menyalurkan orang keluar, mungkin untuk tujuan keserakahan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan lebih. Ya. Itu baru efek yang berupa keserakahan. Kebencian, menyalurkan orang, dia tidak peduli, sakit atau mati, tidak mau bertanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana mereka akan memahami ini. Karena kalau yang ingin, tentu akan menghindar dari mata pencaharian seperti itu.
Berarti harus kita hindari ya Bante ya, yang seperti itu ya Iya. Bante. Ya Bante, tanpa terasa juga nih Bante, karena waktunya juga sudah mau habis Bante, Ya. perjumpaan kita pada malam hari ini. Mungkin Bante ada pesan-pesan kepada pemirsa Dhamma TV tentang buku Si Lilin yang dari tadi sudah kita bahas, atau mungkin ada kata-kata tambahan, kata-kata bijak juga Bante. Ya. Ya. Baik Angel, jadi seperti judul buku Si ini adalah Lilin. Si Lilin. Iya. Nampaknya yang membuat judul ini terinspirasi oleh api lilin, yang meskipun dia menyalurkan api ke lilin-lilin yang lain, tapi lilin itu tidak pernah mati dari kebaikannya karena memberikan penerangan di tempat-tempat yang lain. Demikian juga orang-orang yang ingin berbuat baik dengan orang lain. Orang berbuat baik disebut orang baik. Kalau kemudian berbuat baik dengan orang banyak, bukan berarti orang baiknya kemudian hilang. Dia akan tetap menjadi orang baik. Buku ini memberikan sebuah atau membuka cakrawala pandangan bagi siapapun yang akan membaca buku Si Lilin ini. Akan terbuka cakrawala pandangannya, terbuka wawasannya, terbuka pandangannya, sehingga mampu menerima kebenaran yang universal, yang seperti telah disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha Gotama. Begitu Angel. Iya. Ya. Terima kasih Bante, karena pada malam hari ini sudah mau hadir di studio Dhamma TV dalam acara Windows of Word. Semoga dapat berjumpa lagi Bante pada Ya. episode-episode yang akan datang Bante. Ya, baik. Iya. Nah pemirsa, masih banyak sekali isi dari buku Si Lilin ini pemirsa, antara lain tentang pernaungan dalam 3 permata, 5 disiplin moral, ciri semesta, karma, kelahiran berulang, dan juga 6 alam kehidupan, dan masih banyak lagi. Nah sekali lagi, bagi Anda yang ingin memiliki buku Si Lilin ini, covernya seperti ini, terdapat gambar sebuah lilin dan ada kata-kata indah, semoga aku menjadi pelita bagi yang dalam gulita. Anda dapat memilikinya di Jalan Basuki Rahmat di toko buku Dhamma Planet Malang. Ya, akhirnya saya Angel Dian Pratiwi dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai minggu depan saksikan terus Windows of Word setiap hari Selasa pukul 8 malam sampai dengan 9 malam. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.